Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian jamaah zuhur rahimakumullah. Awalan mari kita panjatkan rasa kebersyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmah dan hidayahnya kepada kita sekalian. Kita bisa merasakan siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kesanggupan oleh Allah sehingga mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci ini untuk beribadah. Tentunya kita mengharap mudah-mudahan langkah kita, ibadah kita ini menjadikan Allah ridho kepada kita. Jamaah zuhur rahimakumullah. Kultum siang hari ini materinya masih nyambung dengan yang lalu, yang terkait ayat-ayat Allah yang dijanjikan oleh Allah. Yang lalu beberapa ayat kami sampaikan, potongan-potongan ayat saya sampaikan yang terkait terhadap janji-janji Allah pasti akan terwujud. Ketika kita butuh pertolongan Allah, maka bisobri wassalah, kita harus dengan sabar dan sholat. Ketika kita butuh dalam kehidupan kita ini keberkahan, maka kita harus amanu wa taqau. Jadi itu sudah dijanjikan Allah, hanya saja kebanyakan manusia tidak mengetahui, bahkan tidak pernah membaca, kemudian tidak tahu. Materi siang hari ini yang akan saya sampaikan adalah ayat-ayat Allah yang diinformasikan Allah untuk kita, diinformasikan Allah kepada kita agar supaya kita tahu dan kita mau menyiapkan diri. Ayatnya rata-rata ringan-ringan saja, tapi ini penting harus kami sampaikan. Mudah-mudahan kita ini dapat tambahan ilmu untuk itu. Kita sering mendengar dari ceramah-ceramah kiai, ustadz, ustadzah yang terkait terhadap kedahsyatan hari akhir. Kita sering itu, tapi jarang dikaji dengan tuntas di taklim-taklim itu. Padahal ayatnya itu adalah kepentingan Allah memberitahukan kepada kita supaya kita tahu bahwa ketika di hari akhir itu pasti akan terjadi, dan itu pasti. Prosesnya itu sudah dikasih tahu Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi dunia ini nanti akan diguncang oleh Allah dengan guncangan yang sangat dahsyat, dan itu tiba-tiba. Tapi tanda-tanda sebelumnya sudah diingatkan oleh Allah. Jadi nanti tiba-tiba dunia ini adalah berguncang yang sangat dan sangat mengerikan. Maka Allah ngasih tahu idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi bumi kita ini nanti akan diguncang oleh Allah dengan guncangan yang sangat dahsyat, dan ini pasti akan terjadi, Pak. Karena ini akhir kejadian ini, nanti akhir dari kehidupan di dunia, prosesi akhir di dunia ini. Dengan guncangan yang dahsyat itu imbasnya luar biasa. Makhluk yang bernyawa berguguran, bertaburan di mana-mana. Itu sudah diingatkan oleh Allah, dikasih tahu kabar itu oleh Allah kepada kita agar supaya kita nyiapkan, mempersiapkan kalau itu nanti akan terjadi. Guncangan kecil, misalnya letusan,
gunung berapi saja kita sudah ketakutan. Di masyarakat sudah berhamburan kemana-mana. Apalagi ini sengaja memang Allah akan mengguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena diguncang yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kata Allah, isi perut itu keluar, Pak. Isi perut di dunia ini, isi perut gunung-gunung itu keluar semua, Pak. Wa akhrajatil ardu athqalaha, isi perut itu adalah keluar semua. Saking dahsyatnya guncangan yang Allah berikan itu. Tinggal seberapa gelintir manusia yang masih bertahan hidup. Dengan sendirinya adalah terseleksi satu persatu, kemudian yang makhluk yang punya nyawa kemudian ketemu ajalnya. Karena isi perut bumi ini akan dikeluarkan oleh Allah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dalam posisi panik manusia itu tanya, man, ada apa ini? Qalal insanu malaha. Manusia yang belum mati kemudian yang mengatakan ada apa ini? Manusia itu mengatakan ada apa ini? Ada apa? Karena tidak tahu saking paniknya ada apa sebenarnya. Padahal sudah kabar itu dikasih tahu Allah kepada kita. Sudah dikasih tahu sampai sekarang, diabadikan Allah dalam Al-Quran. Bakal akan terjadi guncangan yang seperti itu. Tapi orang masih tidak tahu, masih tanya sebenarnya ada apa. Inilah ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali, tidak hanya ini, Pak. Jadi kejadian prosesi nanti di akhir hari akhir itu, sebelum ditutupnya dunia ini adalah sudah dikabarkan oleh Allah agar supaya kita menyiapkan untuk peristiwa-peristiwa yang akan datang itu. Dan ini pasti terjadi karena memang Allah sudah menyampaikannya. Ayat-ayat yang tipe pemberitahuan ini paling banyak kepada kita agar supaya kita tahu. Kenapa paling banyak? Karena manusia akan cenderung lupa. Ketika posisi kita ngaji seperti ini, kita posisi di masjid seperti ini, kita lagi mengkaji ilmu Allah, sepertinya kita tahu. Tapi kalau keluar dari masjid ini, siapa yang berani mengklaim itu, Pak? Dikasih tahu Allah nanti ketika di hari akhir itu adalah manusia kemudian dibangkitkan kembali dari kuburnya. Inna yaumal qiyamati tub'atsun, di hari akhir itu nanti kita akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kemudian kita akan dipilah-pilah, dipisah-pisahkan. Itu juga sudah dikabarkan Allah. Wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha salamun alaikum tibtum tayyib fadkhuluha khalidin. Ini sudah dikabarkan Allah. Jadi nantinya adalah ketika hari bangkitkan kemudian kita manusia itu adalah orang-orang yang beriman digiring oleh Allah. Wasiqal ladzina amanu, orang-orang yang beriman digiring oleh Allah berbondong-bondong
Kemana digiringnya orang yang beriman itu? Ilal jannati zumara, ke surga berbondong-bondong. Ketika sampai idza futihat abwabuha, kemudian malaikat penjaga surga itu pintu-pintu dibuka. Futihat abwabuha. Ketika orang-orang sudah di depan pintu, kemudian menyampaikan salamun alaikum, selamat, disambut dengan ramah oleh para malaikat yang menjaga pintu surga. Selamat, salamun alaikum. Manusia itu menjawab tibtum thayyib, terima kasih. Kemudian malaikat menyampaikan fadkhuluha khalidin, silakan masuk di surga. Kabar ini sudah dikasih tahu sekarang, agar supaya kita lupa, kita tidak salah, agar supaya kita bisa mensikapi pasti ini akan terwujud, tidak bisa tidak, karena ayat ini pasti ada kebenarannya. Hanya saja kebanyakan manusia itu melupakan hal ini, padahal sudah diingatkan oleh Allah. Ini yang penting untuk bahan perenungan kita, agar supaya kita bisa menata perilaku kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi di akhir zaman. Orang-orang yang kafir akan digiring menuju neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Juga sama, orang-orang kafir itu digiring cara berbondong-bondong ila jahannam, menuju jahannam berbondong-bondong zumara. Ini sudah dikasih tahu oleh Allah semua. Ini termasuk ayat-ayat yang terkait terhadap pemberitahuan Allah untuk kita semua, agar supaya kita nyiapkan diri. Maka ayat renungan zuhur seperti ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Allah juga mengingatkan kita, termasuk ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk kita, agar supaya kita tahu yang akan terjadi. Allah ngasih tahu kepada kita orang-orang yang selalu sholat duha, orang-orang yang selalu memudawamahkan sholat duha, itu nanti ketika di hari pembalasan, di hari kiamat itu akan dikelompokkan, akan digiring Allah menuju surga lewat pintu duha. Dan orang-orang yang ahli duha itu tanpa hisab. Rasulullah ngasih tahu aina yusalluna duha adkhilul jannah fi babid duha. Di mana orang-orang yang ahli sholat duha itu dipanggil, semua yang ahli sholat duha mendengar. Adkhilul jannah fi babid duha, kata Rasulullah, silakan masuk, panggilan itu jelas sekali, silakan masuk surga lewat pintu duha. Ini pemberitahuan Allah untuk kita semua, agar supaya kita bisa menjaga. Kalau kita kepingin prosesi setelah kiamat, prosesi setelah mau dihitung amal ibadahnya itu lancar, maka kita memudawamahkan sholat duha. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita tanpa hisab, bi ghairi hisab, tanpa hisab kita masuk surga lewat pintu duha. Ayat-ayat yang seperti ini adalah ayat-ayat pemberitahuan untuk kita semua. Walaupun ayat-ayat ringan, pemberitahuan ini jarang sekali di taklim dikaji secara mendalam. Inilah maka lewat timbar yang mulia ini, walaupun waktunya sebentar, catatan bagi kita sebagai bahan perenungan, supaya kita tahu ayat-ayat pemberitahuan yang disampaikan Allah untuk kita semua.
Bapak jemaat alim yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini manfaat bagi kita sekalian. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi' wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban ya Allah ya hayy qayyum. Ya ilahi lana anta maksud rubba kama tru rubba kama tru rubba kama tru. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.